Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan kuliahnya. Tadi saya jemput anak dulu, ternyata lama. Oke, kita mulai pembahasan tentang isomorfisme grup atau pemetaan pada grup ya. Nah, untuk keperluan itu, saya minta kelompok 1 dan 3 untuk menyiapkan presentasi yang sudah dikumpulkan di Sepada. Pembahasannya tentang pemetaan pada grup. 1 dan berapa tadi? 3 ya. Nanti 2 dan 4 membahas yang kongruensi pada grup. Ya, silakan. Siapa kelompok 1? Ini kenapa nggak ada yang ngaku ini? Saya, Bapak. Ya, silakan. Ya, sebentar, Pak. Bapak, ini langsung di-share screen aja ya, Pak? Ya, ya. Langsung di-share screen aja. Ya, silakan dijelaskan. Ya, dijelaskan. Siapa ini? Zalfah ya, yang share screen. Iya, Bapak. Untuk yang tugas, untuk LK keempat ini yang pertama,
apakah grup D4 itu isomorfik dengan grup Z3 kali dengan Z4? Nah, untuk jawabannya itu definisinya F-nya itu di mana? F-nya D4 ke Z3 kali dengan Z4. Nah, D4-nya itu kita menghasilkan itu R0, R1, R2, R3, M1, M2, M3 sampai dengan M4. Nah, untuk Z3 kali Z4-nya kita dapat 0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 2,0, 2,1, 2,2, dan 2,3. Nah, untuk pemetaannya itu, F yang R0 tuh sama dengan 0,0. Yang R1-nya 0,1, R2-nya 0,2, R3-nya 0,3, untuk M1-nya itu 0,2, M2-nya 0,2, M3-nya 0,2, dan M4-nya 0,2. Nah, di sini Nah, udah langsung aja. Jadi isomorfik atau tidak? tidak, Bapak. Alasan yang sederhananya apa? Ya, saya sudah baca yang ada alasan di situ. Tapi sebetulnya ada jauh yang lebih sederhana dan nggak perlu serepot itu. Apa alasannya tidak mungkin isomorfik atau D4 tidak isomorfik dengan Z3 cross Z4? Anggota kelompok yang lain boleh jawab. Iya, Bapak. Karena ada anggota yang tidak ada pemetaannya. Loh, kan bisa dibuat jadi pemetaan. Bisa dibuat ada teman gini. Itu kan yang nggak ada apa? Kenapa M1 dengan 0,2, M2 juga 0,2? Kan bisa aja M1 dengan 0,2, M2. Yang dengan 0,2 itu ada 5 anggota. Ada 5 ya. Dari R2, M1, M2, M3, M4. Kan nggak mesti begitu. Atau saya tanya deh, itu kenapa pemetaannya itu seperti itu? Pemasangannya seperti itu? Kenapa pemasangannya seperti itu? Ya, satu anggota yang lainnya boleh jawab. Ya, kalau ada silau saya. Halo, halo. Kenapa pemasangannya seperti ini? R0 ini juga nulisnya salah ya. Harusnya 0,0 dari atas 0 ini pasangan terurut kayak koordinat begitu. 0,0, 0,1 dan seterusnya. Ayo, kenapa pemahamannya pemetaannya seperti itu? R1 R0 dipasangkan dengan 0,0, R1 dengan 0,1 gitu. Kenapa itu? Nah, gimana mau nulis kok nggak tahu alasannya? Ya, Jalfa, siapa teman-temannya? Rodoh, Umrotul, sama anak. Ayo jangan sembunyi. Mau jawab aja, nggak akan dimarahin juga. Umrotul, mana Umrotul? Iya, Pak. Kenapa pemasangannya seperti itu? Ya, sebenarnya saya kurang paham, Pak. Ini bukan bagian saya gitu, yang anggota yang lain. Lah, emang kerjanya sendiri-sendiri. Dibagi, Pak.
Ya, itu namanya bukan bekerja sama namanya kalau itu. Nanti yang pas soalnya seperti ini, nah kamu nanti rugi sendiri nggak ngerti. Harusnya harus ngerti dengan yang dikerjakan kelompoknya. Coba anak Amalia, kenapa nulisnya seperti ini? Mana anak Amalia? Itu jangan-jangan nggak gabung. Bapak, mohon Anak. maaf, dari Ana juga masih belum agak paham, Pak. Dan dari kemarin saya ngasih kesempatan tanya, nggak ada yang tanya ya di kampus itu. Rodotol gimana, Rodotol? Gimana, Rodotol? Boleh stop share. Saya minta kelompok 6 deh. Nggak jadi kelompok 3 tadi. Kelompok 6 coba. Ini boleh stop share. Kelompok 6 siapa? Saya, Bapak. Ya, silakan dipresentasikan. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Oke, jadi kelompok 6 itu di sini kita pertama nyari orde unsurnya dulu. Terus kalau kita udah dapat orde unsurnya, habis itu kita pasangkan dengan orde unsur yang dari kelompok lain. Ini kan orde unsur dari kelompok saya dari D6 dan ini dari D4, kelompok 1. Jadi alfa 0 itu dipasangin dengan R0 karena apa namanya? Orde unsurnya sama-sama 1. Begitu juga yang seterusnya. Cuman di sini karena ada yang tidak apa ya, ada yang tidak eh, fungsinya tuh ada yang tidak, maksudnya tidak bijektif, tidak satu-satu gitu. Jadi nggak isomorfik. Terus untuk yang kedua itu Bentar, subgrup D6 dengan yang pertama dulu, aturan pengaitan anggotanya gimana? Apa D berapa? D6 dengan D4. Gimana aturan pengaitannya? Aturan Aturan pemasangannya gimana? Aturan pemasangannya itu jadi eh, cari dulu orde unsur dari masing-masing grupnya dari D6-nya, ini orde unsur dari D6, ini orde unsur dari D4. Kemudian orde unsur dari D6 dipasangkan dengan orde unsur yang sama di D4 gitu, kayak alfa 0 itu dipasangkan dengan R0 karena orde unsurnya sama-sama 1. Terus alfa 1 orde unsurnya 6 di apa di D6 itu sama dengan R1 di D4 karena orde unsurnya sama-sama 6. Begitu pula yang selanjutnya sama alfa 2 karena di D6 itu ordenya 3 dan itu dipasangkan dengan R2 yang di D4 itu ordenya 3. Terus alfa 3 dengan R3. Ya, oke. Kemudian Kenapa del apa beta 5 nggak dipasangkan? Beta 5 apa pasangannya? beta 5 tidak dipasangkan karena di sini eh, apa namanya cuman maksudnya di D4 itu cuman ada R0, R1, R2, R3, M1, M2, M3, M4 gitu. Jadi maksudnya nggak seimbang gitu. Jadi nggak bisa, maksudnya nggak bisa bijektif yang satu-satu gitu, Pak. Nah, sekarang gini, kalau pemasangannya seperti itu, yang di bawah nih, yang ini, kalau Ya, pemasangannya seperti ini,
Itu fungsi atau bukan? Itu fungsi atau bukan? Si apa tuh? Alfa 1 ya. Alfa 0 dipasangkan dengan R0. Alfa 1 pasangkan dengan R1 dan seterusnya itu yang sampai beta 4 dipasangkan dengan M4. Itu fungsi bukan? Pemasangan seperti Ini itu. ya, harusnya misalkan F alfa 0 sama dengan 1 gitu nggak, Pak? Sama aja. Kayak Oh, gitu juga beda. nggak apa-apa. Kalau mau nulisnya begini ya nggak apa-apa. Sama aja. Tapi dengan pemasangan seperti itu fungsi bukan? Bukan. Kenapa bukan? Maksudnya pemasangan yang saya ini ya, Pak? Ya, ya. Walaupun itu salah nulisnya ya. Kalau itu namanya orde alfa 0 sama dengan ini ya pemasangan yang benar tuh kayak gini. Iya. Atau pakai F atau pakai tabel. Nah, dengan pemasangan seperti itu alfa 0 dipasangkan dengan R0, alfa 1 dengan R1 dan seterusnya sampai beta 4 ke M4 itu merupakan fungsi atau bukan? Bukan. Alasannya? Kenapa bukan fungsi? Mana yang Karena laki-laki coba Hanifah? karena itu Hanif, ordonya nggak sih, Pak? nggak ada kaitan, fungsi itu nggak ada kaitan dengan orde. Mana Hanif coba yang laki-laki? Hanif, Muhammad Rafi, ini menyerahkan ke perempuan sepenuhnya ini. Mana Hanif, Rafi, Muhammad apa tadi ya? Muhammad Rafi. Benar nggak? Kelompok 6 kan? Ini yang presentasi kelompok berapa? Iya, Pak, benar kelompok. Kelompok 6 kan ya. Bapak mungkin izin menjawab, Pak, bantu jawab. Ya, silakan. Ya, kenapa ini bukan merupakan fungsi? Karena di situ tidak dituliskan fx-nya, Pak. Soalnya kan kalau tahu saya ini fungsi itu dapat dituliskan dengan fx sama dengan kemudian dimasukkan orde unsurnya, Pak, seperti itu. Nggak, bukan itu. Salah. Nggak pakai efek, nggak apa-apa. Kan tadi udah saya bilang. Yang kayak gini juga nggak apa-apa. Dalam bentuk tabel juga nggak apa-apa. Iya, Nadia. Silakan. Bapak izin menjawab, tapi Ya. mohon maaf ya Pak jika salah Pak. Nggak usah minta maaf. Salah itu bukan kesalahan. Saya bosan ah. Mau ini aja pakai minta maaf segala. Ayo, apa Nadia? Iya Pak. Menurut saya itu bukan dikatakan fungsi karena yang dari asalnya itu seharusnya memiliki satu anggota Pak. Nah, sedangkan di situ yang asalnya itu kan ada sampai B6 ya Pak. Nah, sedangkan yang di 4-nya itu hanya sampai dengan M4. Nah, itu tidak seimbang jadinya bukan merupakan suatu fungsi karena yang dari daerah asalnya itu ada yang tidak dapat Pak gitu Pak. Ada yang tidak dipasangkan karena ada anggota domain yang tidak dipasangkan, itu kata Nadia. Itu bukan fungsi. Kenapa nggak dipasangkan? Kan sebetulnya bisa aja begini nih. Alfa 0 dipasangkan dengan R0, alfa 1 dengan R0, alfa 2 dengan R0, semuanya dengan R0. Kalau kayak begitu fungsi bukan? Nadia. Fungsi bukan kalau saya memasangkannya begitu?
Kalau menurut saya bukan, Pak, karena daerah asalnya itu harus satu doang, jadi nggak boleh sama ke yang itunya, Pak. Kan itu kan alfa 0 ke R0, alfa 1 ke R0 juga. Nah, itu kan yang R0 ini ada di dua yang di daerah asal itu kan, Pak. Jadi menurut saya bukan. Harus menyimak lagi video tentang fungsi berarti. Itu juga fungsi. Yang nggak boleh itu alfa 0 pasangkan ke R0, alfa 0 dipasangkan juga dengan R1. Kalau ada anggota domain dipasangkan 2 kali, itu yang nggak boleh. Kalau kayak gini mah ya fungsi. Mau semuanya alfa 0 pasangannya, jadi alfa alfa 0 dipasangkan hanya 1 kali, alfa 1 dipasangkan 1 kali. Itu fungsi namanya. Loh, ini yang dasar-dasar loh itu. Itu harusnya udah selesai di SMP itu. Pelajaran SMP kelas 2 tuh. Waktu membahas relasi dan fungsi. Gitu. Nah, makanya saya ingin presentasi itu supaya tahu kesalahannya gitu. Nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi dari kesalahan itu diperbaiki gitu. Jadi ini pemahaman fungsinya itu sangat dasar. Itu harusnya saya nggak perlu membahas itu lagi. Apalagi ini struktur aljabar. Waktu kalkulus sudah dibahas. Pengantar dasar pengantar matematika modern sudah. Di SMA dari kelas 1, kelas 2 itu membahas fungsi. SMP setidaknya dari kelas 2 itu belajar. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh belajar tentang ini yang dasarnya dilupakan. Nggak begitu. Jadi yang dari SMP sampai sekarang itu akan terpakai semua. Nah, balik lagi ke kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya? Jadi kesimpulannya D6 dengan D4 isomorfik bukan? Isomorfik tidak? Jawabannya tidak. Karena tidak mungkin ada bijeksi dari D6 ke D4. D6 anggotanya 12, D4 anggotanya 8. Ya nggak mungkin dibuat bijeksi. Bijeksi itu kalau bahasa SMP-nya korespondensi satu-satu. Nah, ini contohnya. Ini yang barusan ini contohnya nih, pemasangan. Tapi ya nggak gini nulisnya ya. Nggak gitu nulisnya. Boleh pakai F, boleh pakai yang kayak tadi pakai panah itu. Itu tapi yang pasti yang itu bukan fungsi tuh. Supaya jadi fungsi ya B5 beta 5 dan beta 6-nya harus punya pasangan. Tapi itu bukan pasangannya dipilih yang manapun, itu nggak akan jadi fungsi yang bijektif. Jadi nggak perlu buru-buru langsung ke homomorfisme dengan menghitung ini. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa dua buah grup itu isomorfik, lihat dulu orde grupnya sama enggak. Kalau enggak sama, udah langsung nggak bisa. Tidak mungkin isomorfik karena tidak mungkin dibuat bijektif fungsinya kalau orde grupnya beda. Nah, dalam hal ini D6 orde grupnya 12, D4 orde grupnya 8. Nggak mungkin ada bijektif. Sesederhana itu. Jadi nggak kemudian langsung, ya benar sih nanti kalau sudah bijektif, ya yang orde unsurnya sama itu dipasangkan. Iya betul. Tapi yang dasarnya dulu. Bisa nggak dibuat fungsi yang bijektif? Kalau nggak, ya udah nggak usah repot-repot. Nah, dah. Yang kedua apa? Grup apa lagi yang dicoba? Masih kelompok 6. Yang kedua itu ke Z3 dikali Z4. Cross bacanya. Z3 cross Z4. Z3 cross Z4. Ini kalau yang Z3 cross Z4 itu
anggotanya sama-sama ada 12. Tetapi dari yang apa namanya fungsinya ini apa? Apa sih namanya? Ordonya ini ada yang maksudnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi nggak dapat gimana sih? Aduh, bahasanya astagfirullahaladzim. Ada yang nggak ini Nggak punya nggak pasangan. dapat gitu. Ya nggak bisa dipasangkan gitu. Kenapa nggak bisa dipasangkan? Karena di sini ada yang ordonya 12, sedangkan di sini nggak ada yang ordonya 12. Jadi tidak bijektif. Emang kenapa ordenya harus sama? Apa dasarnya pemasangan itu agar menjadi homomorfisme orde unsur yang sama dipasangkan dengan ya yang ordenya sama? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Kan ada itu di lembar kerja. Nah, jadi kalau seperti itu, sebetulnya di video yang nggak tahu yang durasinya lebih pendek kayaknya, yang durasinya lebih pendek itu ada itu cara menjawabnya. Jadi ya harus dilihat lagi lah video itu. Jadi misalnya N1 ya nulisnya juga harus lebih rapih ya. Namanya orde tuh ya ada garisnya gitu. Atau pakai gini, pakai buletan, tapi pakai kurung lagi, 0,1. Atau cara lainnya ya 0,14 ya. Gitu. Jadi di teorema itu ada begini, FA pangkat N, pasangannya mestilah FA dipangkatkan dengan N. Kemudian orde A itu pasti sama dengan orde pasangannya. Ya, ini yang dasarnya sebetulnya. Kenapa ordenya harus sama pemasangannya itu agar terjadi homomorfisme. Meskipun itu masih harus dibuktikan lagi. Gitu. Oke, coba yang lainnya apa? Grup yang lain apa yang dipasangkan? Grup yang selanjutnya ada U5 cross U3. Isomorfik nggak itu? Tidak isomorfik. Karena Karena orde unsur yang sama adalah 1 dan 2. Jadi ada yang nggak sama. Dan tapi di sini juga orde grupnya sama. U5 cross U3 itu ada berapa? beda, ada 8. Ada Anggotanya 8. ada 8. Ya, Yang satunya lagi, grup yang satunya lagi? 12. Nah, itu udah nggak usah capek-capek kalau itu. Tidak isomorfik karena tidak mungkin ada bijeksi gitu aja antara U5 cross U3 dengan apa? Grup apa? Dengan grup D6. Dengan D6 gitu. Berarti nanti Jadi, kalau ngejawab pertanyaan Bapak yang kayak gitu nggak usah dipetain gini lagi, langsung aja jawab kalau iya. misalkan beda gitu sama alasan. Oh Iya, iya, Pak. nggak perlu sejauh itu. Ya nggak buat latihan ya nggak apa-apa. Tapi
Kan berargumen itu harus seefisien mungkin. Kalau mau mengatakan bahwa dia itu injektif, dia itu isomorfik, apa buktinya? Ya karena saya bisa cari isom atau fungsi f dengan aturan tertentu di mana f itu ternyata buktikan dia injektif, buktikan dia surjektif. Dari injektif dan surjektif ini berarti dia jadi bijeksi. Berikutnya terakhir, tunjukkan dia homomorfisme. Tapi kalau mau mengatakan dia tidak isomorfik, pilih aja yang paling gampang, yang mana yang tidak terpenuhi. Yang paling gampang yaitu jumlah orde grup yang dipasangkan itu sama nggak? Kalau nggak sama ya udah pasti nggak bisa. Nggak mungkin isomorfik. Karena tidak mungkin ada bijeksi. Gitu. Ya oke, ini kelompok 6 ya. Coba kelompok apa ya? Kelompok 7 ya, kelompok 7 masih pembahasan ini. Baik, Bapak. Izin share screen ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Untuk yang pertama ini akan dijelaskan oleh Muhammad Akmaluddin. Baik Pak, sebelumnya izin menjelaskan di sini kita akan memasangkan U11 dengan D4. Nah, U11 ini adalah pembahasan dari kelompok 7 dan D4 ini adalah pembahasan dari kelompok 1. Nah, untuk U11 sendiri memiliki orde unsur itu ada 10 dan di mana kalau untuk orde unsur dari D4 ini ada 16, Pak. Nah, sehingga di sini tuh ketika U11 dipasangkan dengan D4 tidak bijeksi, Pak, sehingga tidak isomorfik seperti itu, Pak. Ya udah gitu, tidak isomorfik karena tidak mungkin ada bijeksi ini. Tapi nulis itunya salah tuh. Oh iya, Pak. Nah ini, Pak. Karena syarat untuk isomorfik itu kan ada injeksi dan surjeksi, di mana injeksi dan surjeksi ini menjadi bijektif. Terus kemudian karena tadi tidak injeksi dan surjektif sehingga tidak isomorfik, Pak. Terima kasih. Terus Iya, baik, Pak. Untuk yang selanjutnya itu adalah pemetaan dari U11 terhadap Z3 cross Z4, di mana U11 ini memiliki itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan Z3 cross Z4-nya itu adalah ini. Jadi karena sebenarnya ini dia tidak isomorfik karena U11 ini kan Orlo grupnya ada 10, sedangkan Z3 cross Z4-nya itu sedang ada 12 kayak gitu, Pak. Jadi itu bukan ini tidak bijeksi ya. eh Tidak bijeksi, tapi bukan bijeksi. oh ya, bukan bijeksi. Seperti itu, Pak. Ada yang isomorfik nggak? Dari kelompok mana yang isomorfik? Nah itu sama-sama berapa itu? Sama-sama 10 ya? Enggak. U11 dengan U20 itu? Oh, atau sebelumnya itu apa itu? Sebelumnya Ya itu yang barusan. U11 dengan D6. tidak, Bapak. Tidak isomorfik. Terus Iya. ke bawahnya? Tidak juga. Udah habis.
Tapi pas kalau sama enggak ding Pak, nggak jadi maaf. Nggak ada Pak kalau sama yang kelompok lain jadi tidak isomorfik semua. Gitu. U11 itu ada 10 ya. Iya Pak. Nah, kalau ada 10 coba dicek dengan grup G ya. Grup G yang anggotanya itu matrik tapi ada I-nya itu. Tugas yang pertama. Ya Pak. Ada kemungkinan kan, tapi tinggal dicek gimana caranya supaya dapat homomorfisme. Oke, terima kasih. Iya, Boleh Pak. di stop share. Iya, terima kasih kembali. Ya. Oke, gini, belajar itu bukan sekedar mau cari jawaban ya, bukan sekedar cari jawaban. Kalau jawabannya mah ada lah itu. Ini sebetulnya berlatih gitu ya, berlatih berpikir ala matematika, yaitu secara deduktif. Nah, kalau sudah paham, nah itu bukan sekedar jawabannya itu, tapi mengkomunikasikannya juga harus bisa, gitu. Harus seefektif mungkin, gitu. Jadi kayak tadi, daripada semuanya dikerjakan, padahal memang tidak isomorfik, cari aja salah satu yang nggak terpenuhi, udah itu aja. Nggak perlu semuanya. Karena lawan dari untuk setiap kan terdapat. Kalau terdapat cukup satu aja. Gitu ya. Jadi kalau mau cari jawaban, buku itu kalau cari di internet pasti ada yang sudah membahas. Di YouTube juga biasanya ada aja. Nah, itulah kenapa tadinya saya mau pakai grup yang sama dengan tahun lalu, saya ganti. Supaya berpikir gitu. Walaupun uraian materinya yang lainnya sama. Gitu ya. Yang kedua, belajar itu harus apa ya? Namanya belajar ya harus banyak bertanya. Nggak perlu takut salah. Makanya saya jadi heran, apa pernah ada dosen pendidikan matematik atau FKIP yang marahin kalian gara-gara nanya? Atau gara-gara mendebat? Ada nggak? Ada nggak? Kok kayaknya, maaf kalau salah, kalau salah kenapa? Kalau salah itu ya berjasa juga melihat, oh ya dia salah, salahnya di sini. Oh berarti nanti saya memperbaikinya begini, gitu. Dan saya tuh nggak suka dengan bahasa-bahasa itu. Saya kadang-kadang geli ada orang ngasih pidato gitu, izin menyampaikan, katanya izin, tapi belum diizinin udah ngomong terus. Kalau udah dipersilahkan ya udah nggak usah pakai izin. Nggak tahu sejak kapan itu kata-kata izin itu selalu muncul di kelas, di pidato. Jadinya penuh basa-basi gitu. Enggak, harusnya nggak begitu. Kalau sudah dipersilakan, saya persilakan Rini Anggraini untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan bla 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 bla. Nggak usah izin. Ada menteri juga ada tuh Sandiaga Uno. Apa-apa izin, apa-apa. Lah, minta izin tapi belum diizinin udah ngomong. Kan basa-basi itu namanya. Gitu. Dan ya itu nggak tahu menjamur kayak sekarang tuh gitu ya. Nggak pejabat, nggak mahasiswa. Rektornya juga sama, izin menyampaikan apa ini gitu. Nah, disederhanakan lah bahasanya itu, disederhanakan. Yang harus itu apa? Menulis dengan kalimat efektif, menyampaikan apa? Berbicara dengan kalimat yang efisien, dengan argumentasi, bukan dengan basa-basi izin. Maaf kalau salah. Kalau salah kenapa? Ya nggak apa-apa lah, gitu ya. Makanya dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak dari materi tentang itu? Sebentar dulu ya. Pikirkan apa yang mau ditanyakan. 2 menit saya balik lagi.
Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Materi isomorfisme grup. Bapak, Ya, saya mau oke, bertanya, Nadia. Pak. Ya, silakan. Iya Pak, kan sebelumnya kan ini sudah dikerjakan dengan kelompok saya Pak. Nah Hmm. kemudian pada yang mengisomorfikan nomor yang, saya kan kelompok 8 ya Pak. Nah Hmm. itu saya mengisomorfiknya ke yang nomor 3 yang U5 cross U3. Nah itu tuh saya itu bijeksi Pak, tapi saya bingung untuk buat selanjutnya kan di homomorfisme. Nah itu saya masih bingung, Pak. Boleh saya share screen nggak, Pak? Iya, boleh, boleh, boleh. Sebentar ya, Pak. Sebelumnya udah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Ya, Pak. Ini kan dari U20 itu kan ada 1, 3, 7, unsurnya itu ada 8 ya, Pak. Nah, kemudian untuk U5 cross U3-nya itu juga ada 8, Pak. Kemudian kan seperti ini ya, Pak. Nah, kemudian setelah di pemetaan itu, semuanya itu dapat, Pak, satu-satu, Pak. Nah, itu kan berarti sudah bijeksi ya, Pak. Bijeksinya udah. Nah, saya bingung selanjutnya itu, Pak, yang homomorfismenya itu. Soalnya pas lagi saya lihat di video Bapak itu, yang homomorfisme itu, contohnya itu yang fungsinya itu 3.5, 3.7, 5.7. Nah, sedangkan yang di sini itu saya kan ininya 1, terus ininya 1.1. Saya bingung di situnya, Pak. 1,1. Ya, sama aja sih. Sebetulnya, bentar. U20 ke U5 kali cross U3. Mau pakai yang ya sebetulnya sama aja sih, sama panjang. Yang satu boleh menggunakan tabel, gitu ya, tabel. Atau membuktikan untuk 3 sampai 19. Itu kan 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Jadi si U20-nya kan komutatif ya. Ya tinggal dilakukan begini aja. Nih, misalnya kalau satu nggak usah. F3 kali 7 gitu. Berapa 3 kali 7? Di U20. 1, Pak. 1. 1 identitas kan? Maka pasangannya mestilah identitas. Identitas di U5 cross U3 itu adalah 1,1. Tuh. Nah, sekarang 1,1 itu, kan sebetulnya maunya soal ini atau maunya kita menjawabnya gini kan? Ini tuh sama dengan F3 kali F7 gitu kan? Ya, maunya kan terakhirnya begitu. Nah, sekarang berapa F3-nya? F3 itu 2,1. Ini ya. F7 bisa lihat di samping itu 2,2. 2 kali 2 berapa? 4. 2 kali 2, 4 ya kan di U5 ya. Nah, bentar dulu. Benar nggak itu? F7 sama dengan 2,2. F3 sama dengan 2,1. Betul ya? Nah, kemudian ini sama dengan 2 kali 2 itu kan 4. Sementara 1 kali 2, 3. Ternyata nggak sama. Berarti bukan isomorfik. Bukan isomorfisme si F-nya itu kalau begitu. Ya, bukan isomorfisme berarti.
Nah, di situ 3 ordenya 4. Gitu ya. 3 ordenya 4 dipasangkan dengan 2,1. 2,1 juga 4 padahal. Ternyata belum menjamin. Jadi yang sudah dipasangkan ini adalah bijeksi, tapi belum homomorfis. Berarti harus diatur ulang. Harus diatur ulang. Gitu aja sih. Ngatur ulangnya gimana? Ya terpaksa satu persatu dicoba. Ya tetap aja sih yang ordenya sama itu dipasangkan. Jadi kalau tadi itu 3 dengan 2,1 itu salah, menyebabkan tidak isomorfik, bukan isomorfisme, coba 3 dipasangkan dengan 2,2 gitu misalnya. Kalau 3 dipasangkan dengan 2,2 berarti 7-nya juga harus ganti, dipasangkan dengan yang lain. Gitu. Ya lama dong. Ya memang. Makanya yang kayak gini nggak mungkin keluar di UTS atau UAS. Karena pasti yang begini tuh butuh waktu lama. Ngeceknya itu. Itu ya. Jadi yang sudah dipasangkan ini bukan isomorfisme. Bukan homomorfisme tidak terpenuhi gitu maksudnya ya. Jadi homomorfisme dalam hal ini tidak terpenuhi. Apa yang harus dilakukan? Karena ada potensi untuk menjadi homomorfisme, ya dirancang ulang ininya. Gitu. Tapi kan panduannya ada sebetulnya nih. Nih panduannya ya. Panduannya itu pertama identitas dipasangkan dengan identitas lagi ya. Itu. Yang kedua apa namanya? Inverse dari A dipasangkan dengan inverse pasangannya itu. Itu. Sampai situ itu dulu deh. Setelah itu baru yang ordenya sama pasangkan dengan dipasangkan gitu. Yang orde unsurnya sama. Nah, sekarang kalau misalnya 3 dipasangkan dengan 2,1, F3 dipasangkan dengan 2,1. Itu kan sesuai yang ada di situ. Sesuai yang ada di sini nih. Gitu. Itu kan 2,1 tuh. Berarti kalian cari inverse 3 tuh apa di U20? Apa inverse 3? 7, Pak. Inverse 3 itu 7 ya. Inverse 3 itu 7. Berarti kalau begitu 7 oke ya, yang ini udah 3 dipasangkan dengan 2,1, saya tulis ini aja deh. 7 dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan apa? Kan tadi 3 pasangannya 2,1. 7 itu inverse dari 3. Berarti pasangan 7 harus inverse dari ini. Apa inverse dari 2,1? 2,1 kali apa? Hasilnya 1,1. 3,1, Pak. 3,1. Berarti 7 mestinya pasangkan dengan 3,1. Kalau sebelumnya 7 dengan 2,2. Nah, itu enggak pasnya tuh. Sebelumnya kan dengan 2,2. Nah, itu yang menyebabkan. Jadi bukan cuma ordenya, tapi inverse ya dengan inverse lagi. Sampai sini ngerti nggak maksud saya? Kadang-kadang saya juga ngomongnya belibet. Nih, dari sini identitas dengan identitas udah terpenuhi gitu ya. Yang berikutnya adalah unsur yang sama dipasangkan dengan
unsur yang ordenya sama dipasangkan. Nah, dalam hal ini 3 dengan 2,1. Udah, gitu ya, udah tuh. 3 dengan 2,1. Nah, baru kemudian pakai inverse-nya itu. Aduh. Pakai inverse nih sistem ini nih. Inverse dari 3 itu apa? 7 kan? Maka pasangannya harus inverse dari inverse 3. Gitu tuh. Inverse dari pasangan 3 maksudnya. Karena 3 pasangan 21, maka inverse 3, inverse 2, apa? Maka 7 pasangannya haruslah inverse 2,1. Gitu. Jadi, atau sebelum ke sana ya, inverse dari 3, pasangannya haruslah inverse dari 2,1 gitu loh. Inverse 3 itu kan 7. Inverse 2,1, 3,1. Nah, jadi sudah tuh ya. Jadi sudah berapa unsur? Sudah 3 unsur tuh dipasangkan. 1, 3, 7. Gitu. Baru nanti beralih ke, tapi kan yang ordenya 7 ada, yang ordenya 4 ada berapa sih? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang duanya lagi udah pasti tuh. Yang ordenya 4 apa lagi? 3, 7, 17 ya. 13 sama 17, 17. Pak. 13 sama 17. 13 dengan 17. Berarti kalau begitu 13 nanti pasangkan dengan yang belum dipasangkan apa di situ yang ordenya 4. 3,2 gitu misalnya ya. Maka si 17 ini 13 itu pasti inverse-nya 17. Nggak ada lagi soalnya yang ordenya 4. Maka si 17 ini pasangkan dengan 3,2 udah diambil, 3,1 udah, nah 2,2. Gitu. 3 pasangannya itu, kenapa? Ordenya sama-sama 4. Nah, kemudian inverse dari 13, yaitu 17. Harus dipasangkan juga dengan inverse pasangannya ini. Nah, dengan cara begitu, disusun ulang, kemudian dibuktikan lagi. Tapi sampai sini dulu deh, paham nggak? Kalau ada yang belum paham, boleh tanya aja. Bapak mau nanya, Pak. Ya. Berarti tadi setelah dibuktikan identitas dengan identitas Dipasangkan, bukan dibuktikan. Dipasangkan, mohon maaf, Pak. Yang dipasangkan identitas dengan identitas, berarti kemudian dipasangkannya yang inverse dengan inverse siapa ya? Enggak, identitas dengan identitas kan gampang. Ya. Udah lah, itu udah gampang nemu identitas itu. Nah, sekarang oke, saya clearkan dulu deh. Kalau identitas dengan identitas, udahlah clear gitu ini ya. Nah, misalnya nih, kalau tadi kan begitu pemasangannya, saya akan mulai dari sini dulu deh. 9, saya pasangkan dengan apa? Maunya dengan apa coba? 9 mau dipasangkan dengan apa? Dengan 9 juga. Mana? Emang di sini ada 9? Oh, dengan 1,2, Pak. 1,2. 1,2. Karena ordernya sama-sama 2 kan? Iya, sama-sama 2. Nah, oke, 9 dengan 1,2 ordernya sama-sama 2. Nah, sekarang inverse 9 itu apa? Apa inverse 9? 9 kali berapa yang hasilnya 1? 9 itu sendiri kan ya? Ya enggak? Iya, 9 Pak. kali Iya, 9 kan benar, Pak. 1. Nah, udah selesai kalau begitu. 9 nggak perlu dicari pasangannya. Karena pasangannya dia sendiri. Barulah cari yang orde 2. Apa yang orde 2 yang lainnya? 11. 11. Mana tadi? 11. Aduh, kok enggak pas. 11
mau dipasangkan dengan apa? 11 itu ordernya 2. 4,1 Pak. Dengan 4,1. Kalau dengan 4,2 boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Orde 11 itu pasti 19. Karena unsur dengan inverse-nya itu ordernya sama. Udah dibahas dulu di soal. Ya. Tinggal yang ordernya 2 kan ada 3 kan? 9, 11, 19. 9 ordernya dia inverse-nya dia sendiri. Berarti 11 ya inverse-nya pasti 19. Gitu. Nah, kalau begitu, kalau 11 pasangannya 4,2, maka 19 pasangannya pastilah 4,1. Dibalik juga nggak apa-apa kalau gitu. Karena inverse dari 19 adalah 11, inverse dari 4,1 adalah 4,2. Tok aja dikalikan. Benar nggak? 4 kali 4 berapa? 16. 1 di 1 kan ya? 2 kali 1? 2. Iya 2. 2 kali 1, 2 ya? Iya, 2. Iya Pak. Nah, berarti salah tuh. Jangan-jangan ngitung ininya yang salah. Coba orde 4,2. 4,2 itu ordenya Tar. Kalau ordenya 2, ya dia sendiri kan mestinya ya. 1,2 dikali 1,2, 1,2 hasilnya kan 1,1. Ya, 4,2. Oh, bukan berarti. Orde 11 itu adalah 11. Orde 19 itu adalah 19. Udah, pemasangan orde 2 itu aman. Seperti itu. Oke, saya ulangi. Saya ulangi deh. Kita mau coba yang lain nih. Kalau 1 udah identitas udah lah. Sekarang yang ordenya 2 tuh 9. 9 kita pasangkan dengan berapa? 1,2 misalnya. Nah, kalau ordenya 2, maka inverse-nya pasti dia sendiri. Inverse dari 9 adalah 9. Inverse dari 11? 11. Inverse dari 19? Ya 19. Kan ordenya 2. Namanya ordenya 2 ya 9 kuadrat sama dengan 1. 9 kali 9, 1. Ya inverse dia ya dia sendiri. Jadi kalau begitu yang ordenya 2 bebas. 9 dengan 1,2. 1,2 juga inverse-nya pasti 1,2 sendiri. Karena ordernya 2. Jadi kalau begitu, ya udah 11 dengan yang mana aja boleh. 19 dengan 4,2. Gitu. Nah, yang tadi sudah dibuat itu, masih ingat nggak tadi? 7 dipasangkan dengan apa? 7 dengan 2,2 tadi ya? Inverse dari 7 itu apa tadi itu? 3, Pak. 3 ya. Tadi pasangannya apa? 7 dipasangkan dengan apa? 2,1. 2,1. Kemudian inverse dari 7 adalah 3. Pasangannya 3 apa tadi? Tadi 3,1. 3,1. Berarti tinggal 2 unsur lagi yang ordenya 4. Ya udah yang mana aja kalau itu berarti. Tinggal berapa tuh? 13 ya. Berarti kalau gitu 13 dipasangkan dengan yang ordenya 4 tapi belum ada di sini. 13 dipasangkan dengan yang ordernya 4, 3,2 belum ya? Iya, 3,2. Apalagi yang belum? 17. 17.
17 dipasangkan dengan 2,2. 2,2. 2,2. 2 kali 3 1. 2 kali 2 1. Sama 17 kali 13 juga 1. Terus gimana cara membuktikan, meyakinkan bahwa itu adalah homomorfisme? Ya, ini perlu kerja rada kuli sedikit. Ini dulu gitu ya. Cek aja F 3 kali 7. 3 kali 7 itu kan 1. Jadi F1. 1 dipasangkan dengan 1 itu dipasang dengan 1,1 ya. Tapi 1,1 karena kita tuh pengennya begini, F3 dikali F7, dicegat aja dari bawah. F3-nya apa? 3,1. F7-nya apa? 2,2. 2,1. 2,1. Oh, 2,1 ya? Oh ya, 2,1. Sekarang 3,1 dikali 2,1, betul nggak hasilnya 1,1? Betul. Betul. Nah, gitu cara mengerjakannya. Itu baru satu pasang. Nanti 3 dengan 19, 3 dengan 11, 3 dengan 9, 3 dengan 13, 3 dengan 17. Kemudian beralih lagi, 7 dengan 19, 7 dengan 11, 7 dengan 13, dan seterusnya. Jadi ada berapa tuh yang kayak giniannya harus dikerjakan berapa kali? Yang kayak gitunya. Harus dikerjakan sebanyak 7 faktorial. kebanyakan. Itu kan sama aja nih. 3, 7, 19, 11, 9, 13, 17. Kan 3 nggak mungkin dengan 3. Sama aja dengan pertanyaan berapa banyaknya salaman yang terjadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 orang. Ada berapa salaman yang terjadi kalau 7 orang saling bersalaman? Apa itu? Konsep apa itu? Mengerjakannya. Diskrit, ingat diskrit. Ada 7 orang saling bersalaman. Ada berapa salaman yang terjadi? Ya kombinasi 72 lah. Dipasang-pasangkan dua-dua kan? 7 kali 6 bagi 2. Jadi ada sebanyak 21 baris yang harus dikerjakan model begini. Ya lama dong. Ya makanya jadi tugas, bukan jadi UTS. Bukan soal UTS, bukan soal UAS. Karena butuh kerja kuli kalau ini. Ya mikirnya di awal tadi, oh ini 7 dipasangkan dengan apa ya? Oh teoremanya tadi begitu. Gitu. Ngerti? Atau ada yang mau Bapak ditanyakan lagi? Ya. mau bertanya, Pak. Berarti kalau misalkan nanti kita ketemu, itu kan bijeksi nih. Terus kita kan ngelanjutin ke homomorfis. Terus tiba-tiba di tengah-tengah gitu ada anggota yang tidak homomorfis. Berarti itu kita nggak bisa langsung nyimpulin bahwa dia tidak isomorfik ya, Pak? Enggak. Asalkan kayak begini nih. Unsur yang ordenya 2 di sebelah kiri, unsur yang ordenya 2 di sebelah kiri ada 3, yang di sebelah kanan juga ada 3. Yang ordenya 4 sebelah kiri ada misalnya ada 10, di sebelah kanannya juga harus ada 10 juga. Nah, itu sangat berpotensi untuk bisa dibuatkan isomorfisme. Tapi kalau sudah ada perbedaan di sini yang unsurnya yang ordenya 2 cuma ada 2. Di sebelah sini grup yang satunya lagi yang ordenya 2 ada 6. Udah pasti nggak mungkin isomorfisme itu. Gitu. Tahu dari kenapa bisa menyimpulkan begitu? Karena teoremanya jika F isomorfisme, ya jika F isomorfisme, maka F A pangkat N
sama dengan FA dipangkatkan dengan N. Gitu. Itu dasarnya. Oke, Bapak sudah paham. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, yang sebetulnya lebih cepat juga sih kalau misalnya menyangkal, oh ini bukan isomorfik, tapi kebetulan bisa bijeksi. Nah, itu ada contohnya di video itu. Saya lupa, kayak rasanya sih di video yang pendek. Yang pendek. Rasanya ya, nggak tahu. Kan ada dua itu. Ada yang 21 menit, ada yang 30 menit. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tulisannya kebaca nggak yang gini? Di sana kebaca nggak? Yang merah-merah ini ya berantakan sih memang. Nggak baca, Bapak. Terbaca, Pak. Ini yang nggak perlu. Jadi belajar matematika itu harus nyambung, diskripnya, teori bilangannya, ya yang menyambungkan ya ini struktural aljabar. Analisisnya kan hanya variabel yang kontinu, tapi kan kalian belum ya analisisnya. Yang akan selalu muncul itu himpunan, fungsi. Jadi bagaimana menunjukkan bahwa fungsi ini bijektif? Oh harus injektif, surjektif. Gimana cara menunjukkannya? Itu sampai kapan? Ya, kalian S2 juga itu akan tetap diminta begitu-begitu. Gitu. Nah ini contoh yang bagus nih. U20 dengan U5 cross U3. Ada pertanyaan lagi? Untuk saya cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Berarti ini saya boleh di stop share dan waktunya mengerjakan soal. Ini saya clear ya? Oke, udah. Soalnya yang ini. Individu aja. Ya. Yang harus dikerjakan sebentar, kayaknya saya copy aja. Ntar. Ini saya copy aja ke perasaan tadi saya udah buatin. Ini kelas A ya. Struktur aljabar kelas A. Mungkin di sini siapa tahu masih muat. Oh, ini masih muat ya. Nah, di sini aja nih. Jadi kalau mau jawab di halaman 16. Apa-apa lah gini aja ya. Nih yang dijawab nomor 7. Nomor 7
itu kan ada 3 ya, buktikan injektif, surjektif, dan homomorfisme. Injektif surjektifnya sebetulnya sudah ada di video itu. Coba nggak apa-apa ditulis 3-3-nya, nanti sampai homomorfisme. Kemudian nomor 8. Kalau ini udah. Nah, ini 13 juga boleh. X dipasangkan dengan inverse-nya, jadi dari G ke G ya. Buktikan bahwa grup G abelian jika dan hanya jika fungsi F dari G ke G yang dengan rumus seperti itu adalah homomorfisme grup. Ini juga boleh. Ini mah nggak bisa dipotong ya. Jelas nggak ini? Nanti jawabnya boleh di halaman 17, 18, 19, 20. Nah ini soalnya. Jadi nomor 7, ya nomor 7. Nomor 7, nomor 8, nomor 11, nomor 12. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Oh iya, udahlah. Itu aja, nomor 7, 8. Ini ya. Kemudian kalau 9 udah ada di lembar kerja. Kemudian nomor 11. Jadi nomor 11 itu 2 ya. Buktikan subgrup boleh 1 orang, isomorfik dengan hanya 1 orang. Gitu ya. Jadi ini untuk 2 orang. Ini untuk 2 orang. Kalau yang nomor 7 cukup isomorfismanya aja deh. Homomorfismanya aja lah, boleh. Homomorfismanya aja. Karena bijektifnya Anda nonton aja di video yang saya buat di fungsi ya. Nah, gitu. Jawabannya boleh ditaruh di sini ya. Atau kalau mau langsung di-share, di foto, kemudian dipresentasikan boleh. Boleh juga. Nah, udah jadi editor tuh. Termasuk nomor 13 juga ya. F dalam kurung AB, maka karena dia G-nya ini abelian, maka dia sama aja F dalam kurung BA. Yang dimana karena lagi-lagi dia itu homomorfis, jadinya
ini FB dikali FA, bintang FA gitu. Sehingga tadi FB-nya itu sama dengan Y dan FA-nya itu X. Sehingga ini kita dapat YX. Jadi dari sini kita peroleh bahwa XY sama dengan YX. Ini sejalan dengan tadi yang kita definisikan bahwa kita akan menunjukkan XY sama dengan YX. Maka dia terbukti bahwa H-nya juga abelian. Segitu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Break dulu karena adzan ya. Tapi yang lainnya kalau mau tulis aja dulu ya. Di halaman 18, 19, 20. Ini karena adzan nanti suaranya penuh. Itu ya, Devia, terus tadi itu Kaisar apa? Oh ya udah. Ya ini tadi Aulia. Ada lagi? Oh ini ada. Oh mengerjakan soal yang sama. Ini siapa ini? Amalia, Pak. Ya coba ditulis ya. Terus ini ada yang mau mengerjakan ini? Jadi ada 2 buah grup. Ada 4 buah grup ya. G dengan G1 isomorfik, H dengan H1 isomorfik. Buktikan bahwa G cross H isomorfik dengan G1 cross H1. Itu yang belum, nomor berapa itu? Nomor 12 ya. Nomor 13 juga silakan boleh. Kalau yang nomor berapa tadi? Nomor 8 udah ya dicukupkan ya. Nomor 7 juga ada. Tinggal nomor 13, 12, 11A. Nah, oke. Nanti dikasih nama aja ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja. Oh, yang di-share yang lain. Ini saya mau menjelaskan LK berapa 4. Ini terkait dengan ini nih, teorema ini. Setiap grup isomorfik dengan grup permutasi. Nah, ini penting karena grup permutasi itu kan konkret ya. Kelihatan bendanya gitu. Kalau S3 yang anggotanya 1, 12, 13, 23, 123 dan 132 kan. Itu grup permutasi yang diskrit gitu. Tapi ya kalau G-nya itu kalau grupnya itu bukan diskrit ya isinya sih ya fungsi sih sebetulnya. Gitu ya, fungsi. Grup permutasi itu anggotanya ya fungsi sebetulnya. Fungsi yang bijektif. Cuma kalau diskrit bisa ditulis dalam bentuk permutasi seperti yang ada di pelajaran diskrit. Nah, ini sebetulnya ini ringkasan buktinya. Oh enggak, ya ini pengantarnya begitu ya. Jadi setiap grup isomorf, setiap grup apapun gitu ya, yang terhingga tentu saja. Oh enggak, setiap grup lah, setiap grup isomorfik dengan grup permutasi. Ya. Nah, dalam hal ini pendahuluannya adalah AG itu adalah himpunan semua permutasi himpunan G. Atau nulisnya begini. Jadi si H-nya itu adalah bijeksi. Apa itu bijeksi? Fungsi yang injektif dan surjektif atau korespondensi satu-satu kalau bahasa SMP-nya. Dari G ke G gitu ya. Nah, kemudian untuk membuktikan teorema itu buatlah pemetaan seperti ini. Pemetaannya seperti ini.
fungsi F memasangkan semua anggota G ke AG, anggota AG. Anggota AG itu isinya fungsi yang bijektif atau bijeksi. Gitu ya. Nah, si F-nya itu haruslah injektif dan homomorfisme. Ini betul ringkasan bukti. Kalau kita bisa mendefinisikan fungsi seperti ini, kemudian bisa dibuktikan injektif, F-nya injektif dan homomorfisme, maka menggunakan teorema 714, G-nya itu isomorfik dengan image, IMF itu image F gitu ya. Atau boleh ditulisnya begini, IMF-nya tulisnya begini. Ring dari F. Ring dari F. Gitu ya. Nah, itu sih ringkasan buktinya. Ringkasan buktinya begitu. Nah, sekarang kita mulai buktinya. Pertama, intinya di sini ya. Intinya di sini. Kita mau membuktikan bahwa F dari G ke AG itu injektif dan homomorfisme. Nah, pertama kita ambil sembarang anggota G, sebut saja A. Kemudian kita definisikan, oh ini udah saya rekam belum? Nah, kemudian definisikan fungsi dikasih nama VA. Kenapa VA? Karena bergantung pada A ini. Aturannya seperti ini. VA X, kalau VA-nya itu anggap aja F gitu ya. Ini hanya nama fungsi aja. Kalau pakai F, kan nanti kebanyakan F, G, H, I, J, dan seterusnya. Makanya pakai A aja. Karena A-nya itu anggota G yang manapun. Jadi aturannya, si fungsi itu A kali X. Gitu ya. Nah, sekarang mau dibuktikan bahwa si VA ini merupakan permutasi. Karena permutasi ya berarti anggota AG. Caranya gimana? Ya tunjukkan si VA-nya itu merupakan fungsi yang injektif dan surjektif. Gitu ya. Nah, tapi karena kita mendefinisikan fungsi, sebelum dibuktikan bahwa F-nya itu injektif dan surjektif, tunjukkan dulu bahwa fungsi ini terdefinisi dengan baik. Well defined istilahnya. Tapi sebetulnya ini kan fungsi linier ya. A kali X kan linier, itu udah pasti terdefinisi. Tapi nggak apa-apa, kita tuliskan aja gitu ya. Pertama dibuktikan dulu bahwa fungsi VA ini terdefinisi dengan baik. Kalau terdefinisi dengan baik, berarti dimulai dari, oh enggak ya, ini malah enggak dibuktikan terdefinisi dengan baik. Langsung aja ini, membuktikan dia injektif. Ya itu tadi karena linear ya. Jadi apapun A kali X itu gampang gitu ya, dilihatnya. Oke, langsung ke injektif. Gimana cara menunjukkan injektif? Ya ambil B dan C. Kenapa nggak boleh A? Kan udah dipakai A-nya. Kalau di sini A dan B kesannya sama dengan itu. Ya artinya sama dengan A yang di sini padahal bisa beda gitu ya. Jadi ambil B dan C anggota G sedemikian hingga sekarang VA-nya saya baca F aja ya supaya familiar dengan bukti itu. Sedemikian sehingga FB sama dengan FC. Kalau kita mau membuktikan bahwa dia terdefinisi dengan injektif, FB sama dengan FC mengakibatkan B sama dengan C. Jadi ini tuh diketahui. Gitu ya. Tunjukkan bahwa B-nya sama dengan C. Nih. Kok nggak bisa? B sama dengan C. Nah, sekarang kita mulai dari sini. VA atau FB sama dengan FC. VAB itu kan berarti A kali B ya, sesuai dengan rumus ini. Tuh, sesuai dengan rumus itu. Jadi kalau di dalam kurungnya B, ya ganti X-nya dengan B. Maka diperolehlah ini.
A, B, dan C-nya itu kan anggota grup. Maka berlaku aturan pencoretan. Ya, A-nya jadi coret, dapatlah itu. Jadi, ini FB sama dengan FC mengakibatkan B sama dengan C. Itu artinya fungsi itu injektif. Gitu ya. Nah, untuk menjadi bijektif, perlu satu lagi, yaitu tunjukkan surjektif. Kalau surjektif, ambil unsur di sini. Sebut saja B. Cari anggota G juga, sedemikian sehingga si B ini sama dengan VA kali unsur yang dicari itu. Ya udah, unsur yang dicari kita kotret aja, misalkan aja sama dengan X. Maka berdasarkan definisi fungsi ini kan sama dengan AX. Kita mau cari X, ya berarti kalau begitu A inverse kali B kan si X-nya itu. Jadi kedua ruas dikalikan dengan inverse A, tapi dari sebelah kiri mengalikannya. Jadilah itu. Jadi berdasarkan kotretan ini, kita ambil anggota G, pilih anggota G-nya itu X yang ya sebetulnya bukan X ini aja gitu. A inverse B. Jadi A-nya kan udah diketahui ada di situ. Kalau B-nya memang kita ambil. Nah, dari situ kita peroleh VAX, X-nya kan ini, masukinlah ke situ. Maka sesuai dengan rumus fungsi, VAX, ya A-nya kalikan dengan X, cuma X-nya tuh A inverse kali B. Nah, ini kan inverse, identitas, jadilah B. Jadi kalau begitu, setiap B anggota G ada anggota G, yaitu X, sedemikian sehingga begitu. Itu artinya VA merupakan fungsi yang surjektif. Karena dia fungsi yang surjektif sekaligus injektif, maka VA itu merupakan bijeksi. Itu ya, merupakan bijeksi. Gitu. Nah, saya sih merasa udah jelas gitu yang saya tulis itu dibandingkan yang bahasa Inggrisnya. Karena VA-nya itu bijeksi, berarti si VA itu ya anggota AG, kumpulan permutasi dari G. Jadi dari situ kita baru memperoleh bahwa VA itu anggota AG, permutasi di G. Nah, selanjutnya kita kan sebetulnya tujuannya itu membuktikan bahwa ini merupakan F itu merupakan fungsi yang surjektif, ya, fungsi yang surjektif, fungsi yang injektif dan homomorfisme, gitu ya, fungsi yang injektif dan homomorfisme. Surjektifnya, ya, surjektif sudah pasti. Kalau domain dengan ringnya itu sudah pasti surjektif, gitu ya. Kalau domain dengan kodomain ya belum tentu. Tapi kalau dengan ringnya daerah hasil ya itu udah pasti surjektif, gitu ya. Nah sekarang definisikan fungsi sebut saja F yang memasangkan setiap anggota G dengan permutasi di G. Aturannya apa? Ini. Dari mana VA-nya? Kan tadi sudah didefinisikan. VA itu fungsi yang definisinya seperti ini nih, yang saya hapus nih. Nih, pojok itu. VA X itu adalah A kali X. Nah, definisikanlah seperti itu. Karena kita mendefinisikan sesuatu dengan cara seperti itu, yang nggak begitu jelas, maka langkah pertama, buktikan bahwa fungsi tersebut terdefinisi dengan baik. Kalau terdefinisi dengan baik itu ya converse dari membuktikan injektif. Kalau injektif itu FA sama dengan FB mengakibatkan A sama dengan B. Kalau terdefinisi dengan baik, ya ini dimulai dari A sama dengan B, tunjukkan FA sama dengan FB. Gitu ya. Jadi ya udah ambil A dan B anggota G sedemikian sehingga A sama dengan B. Maka FA
Kan ini definisinya tuh. Berarti FA-nya sama dengan VA. Tapi A-nya sama dengan B. Ya udah, berarti VA-nya sama dengan VB. VB itu apa? Ya FB. Berdasarkan rumus rumus VA itu. Aturan ini. Kalau VB ya sama dengan FB. Nah, dari situ A sama dengan B mengakibatkan FA sama dengan FB. Berarti dia terdefinisi dengan baik, well defined. Kemudian berikutnya mau dibuktikan bahwa F itu adalah injektif. Kalau injektif kebalikan dari tadi ya. Kebalikan dari tadi. Nah, ini harusnya si B nih ya. B yang di sini nih. Jadi kita mulai dari ambil B dan C. Ini nggak boleh A nih karena A itu udah dipakai. Dan kenapa nggak boleh A di situ? Kalau di sini tuh FA, berarti ya hanya A itu aja gitu ya. Nggak boleh yang lain. Nah, padahal di situ sembarang. Apapun boleh. Oleh karena itu harus diganti dengan B gitu ya. Yang tadi sudah, walaupun yang sebelumnya dipakai tapi kan beda konteks. Jadi ambil B dan C anggota G sedemikian sehingga FB sama dengan FC. Akan dibuktikan B sama dengan C. Gitu ya. Akan dibuktikan B sama dengan C. Nah, FB itu apa sih? Ya VBX. Ini B ya. VBX sesuai dengan rumus ini. Sebentar. Oh, nggak apa-apa kalau ini mah. Benar-benar nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Pakai A aja. Nggak masalah kalau itu. Ya, oke. Kita mulai dari FA sama dengan FC. FA itu apa sih? VA kan? FC itu ya berarti VC. Rumus fungsinya ya ini. VAX. FC-nya VCX. Gitu. Untuk setiap X anggota G. Nah, sekarang kita mulai dari sini nih. Ya, kan VAX sama dengan VCX. Itu kan untuk setiap X anggota G. Saya mau mendapatkan A sama dengan C. Oh, kan ini sekali lagi berlaku untuk setiap anggota X. Supaya muncul A saja dan C saja, ya kalau gitu X-nya substitusi aja dengan E. Kan E anggota G juga. Maka kalau saya substitusi, ini ke sana jadi CE, E identitas ya C gitu. Sebelah sini jadi ke situ. Jadi sebetulnya bacanya dari tengah ke kanan terus ke kiri. Itu gaya buku begitu nulis. Jadi kalau begitu FA sama dengan C mengakibatkan A sama dengan C. Itu artinya F merupakan fungsi yang injektif. Ya, terdefinisi dengan baik, injektif, tinggal satu lagi. Tunjukkan bahwa si F-nya itu surjektif. Untuk menunjukkan surjektif, kok surjektif sih? Homomorfisme. Mau ditunjukkan F-nya homomorfisme. Ya udah, ambil A dan B anggota G. Gitu ya. Nah, kemudian kita buktikan bahwa FAB sama dengan FA kali FB. Kalinya tuh bisa komposisi, bisa macam-macam. Nah, sesuai dengan definisi ini, kalau FA itu kan sama dengan VA. Kalau FAB, ya VAB di sini. Sesuai dengan definisi VAX sama dengan AX, maka kalau yang di sini diganti dengan AB, ya ini juga ganti dengan AB. Nah, ini yang terjadi. Tapi dikurung ya. Setelah itu ya gunakan sifat asosiatif. Geser kurung asosiatif itu. Nah, berarti kalau begitu, A kali sesuatu, ya berarti VA kali BX. VA dalam kurung BX. Ininya sendiri merupakan VBX. VBX.
Nah, ini kan komposisi. VA dalam kurung VB dalam kurung X itu kan komposisi. Padahal VA itu adalah FA. VB adalah FB. Jadi kalau gitu FAB sama dengan FA dikali FB. Ini komposisi ya, karena operasinya komposisi pada fungsi. Jadi kalau gitu F ini homomorfisme. Kalau begitu, ya, fungsi F dari G ke ringnya dengan aturan seperti ini, pertama terdefinisi dengan baik, yang kedua injektif, yang ketiga homomorfisme. Surjektif enggak? Ya pasti, karena dia dengan ringnya. Bukan. Dengan, bukan. Enggak surjektif. Surjektifnya enggak terpenuhi. Nah, sekarang fungsi itu injektif dan homomorfisme. Maka berdasarkan teorema yang ada di buku ya, teorema 714. Ini teorema 714 ini. Ini teorema yang tadi kita, bukan, di atasnya lagi. Ini yang tadi dibuktikan itu. Teorema 714 adanya di buku. Nih. Ini nih, yang nomor 4. Ini yang nomor 4. Apa nomor 4 itu? F dari G ke H homomorfisme. Kemudian F-nya injektif. Maka si G kongruen dengan image-nya atau G isomorfik, bukan kongruen. Isomorfik dengan ring-nya. Boleh ditulisnya begini. Nah, itu yang dipakai di sini. Gitu ya. Berdasarkan teorema 14 tadi, maka G isomorfik dengan ring-nya, yaitu FG. Ini padahal FG itu apa? FG itu adalah kumpulan permutasi. Jadi kalau gitu, si G ini isomorfik dengan grup permutasi. Gitu maksudnya. Ya, nanti dipelajari lagi. Nah, supaya lebih jelas, ini contoh yang gampangnya. Nah, ini contohnya. Cari grup permutasi yang isomorfik dengan ini. Sebetulnya sih ini nggak perlu dicari yang isomorfik, ya dianya sendiri udah jelas. Tapi nggak apa-apa untuk memberikan contoh yang sana. Nah, grup permutasi kan biasanya kita tulis dalam bentuk 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 unsur kan? Kita kasih label aja supaya gampang. Ini 1, ini 2, 3, 4 gitu. Nah, berdasarkan bukti tadi, maka kita tuliskan gini. Kita buat pemetaan fungsi namanya V, ya berarti dalam hal ini yang pertama ya V min I X, yang rumusnya, nah gitu. Tadi kan begitu kan, cuma tadi negatif I-nya itu A. Nah, cari fungsinya seperti apa sih yang kayak gini tuh? Ya bisa kita nyatakan begini. V negatif I, pertama negatif I dulu. Ya sama dengan negatif I kali negatif I. Tahu I itu apa? Tahu nggak? Amalia tahu nggak I itu apa? Jangan nggak tahu lagi. Identitas ya, Pak? Bukan. I itu akar negatif 1. Imajiner. Iya, nanti belajarnya di analisis kompleks sih. Ini ya I itu maksudnya. Kan udah dulu waktu di pertama kali tugas grup itu. I sama dengan akar negatif 1. Nah, sekarang negatif, ya kali negatif kan jadi positif. Tapi I dikuadratkan, ya hasilnya negatif 1. Gitu. Hasilnya negatif 1. Kemudian lanjut ke V
untuk Bapak, negatif 1. maaf. Ya, Ini setelah ini ada yang mau MK lagi, Pak, MK oh gitu kajian. ya. Iya, Jam 4 ya. iya, Pak. Oke, saya percepat. Negatif 1 kali negatif I kali negatif 1 sama dengan I kan ya. V I kemudian apa? Berikutnya dengan 1. Kalau dengan 1 ya negatif I dengan 1 ya hasilnya negatif I. Dan terakhir V negatif 1 dengan I. Hasilnya adalah 1 ya. Jadi yang ini tuh berarti bisa ditulis negatif I, negatif 1, 1 I, ini negatif 1, kemudian I, 1 itu dengan negatif I, dan I itu dengan 1. Gitu. Jadi ini tuh adalah V negatif I. Kalau saya kasih label seperti ini, berarti ini tuh adalah V1 itu sama dengan, nah ini kan negatif I ya, negatif I itu kan 1, 2, 3, 4, gitu ya, udah sesuai ya. Negatif 1 itu apa? 2 kan? Kemudian I itu adalah 4 ya. I itu 4 kan? Iya. Negatif I 1, 1, kemudian 3. 3. 1, 2, 2, 4, 4, 3. 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3. Bisa diringkas nulisnya kan? 1 ke 2, 2-nya ke 4, 4-nya ke 3, 3-nya ke 1. Jadi anggota pertama dari grup permutasi yang isomorfik dengan ini adalah ini. Lakukan hal yang sama dengan mengganti negatif I-nya itu dengan negatif 1. Nanti dapat kayak gitu lagi. 1 dapat lagi, kemudian I. Maka akan diperoleh grup permutasi yang anggotanya ada 4. Dan itu isomorfik dengan ini. Dah, gitu. Nah, udah ini ya. Udah mau jam 4. Itu saja mungkin ya. Nanti minggu depan sudah harus UTS kayaknya. Sampai tanggal 14 katanya. Kalau ada pertanyaan, silakan aja via di grup itu melalui Tantri boleh. Atau di Sepada juga boleh. Tapi harus ngasih tahu juga sih kalau di Sepada. Itu saja. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Pak. Pak Anwar. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, saya tutup ya.